Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Saya Anissa Nurafifah, NIM 195221043. Saya Meli Febri Nurfani, NIM 195221045. Saya Rizky Wulansari, NIM 195221059. Perkenalkan, nama saya Nur Atun, NIM 195221062. Pada bab kali ini, kami mendapatkan materi tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Akan tetapi, sebelum mengarah ke materi tersebut, kami juga akan membahas konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Akan tetapi, kita akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Yang pertama ada karakteristik konsolidasian dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas. Dalam aktivitas investasi pada instrumen ekuitas, suatu perusahaan memungkinkan untuk melakukan pembelian atas sebagian atau seluruh instrumen ekuitas yang dikeluarkan oleh investi pada nilai buku tercatatnya. Nah, di sini ada prosedur konsolidasian. Konsolidasi laporan keuangan merupakan proses penggabungan dua atau lebih laporan keuangan yang dimiliki oleh dua atau lebih entitas sehingga menjadi sebuah laporan keuangan utuh dan menyeluruh yang mencerminkan semua hasil operasional, arus kas, dan posisi keuangan entitas-entitas tersebut seluruhnya, baik laporan keuangan konsolidasian maupun laporan keuangan terpisah harus mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau di dalam standar akuntansi syariah (SAK). Nah, menurut PSAK 65 tahun 2014, prosedur laporan keuangan konsolidasian ini ada 3. Yang pertama, menggabungkan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas sejenis dari entitas induk dengan entitas anaknya. Yang kedua, mengeliminasikan jumlah tercatat dari investasi entitas induk pada setiap entitas anak dan bagian entitas induk pada ekuitas setiap entitas anak. Dan yang ketiga, mengeliminasikan secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam kelompok usaha. Selain itu, pada PSAK 65 2014 juga menyatakan bahwa jika entitas-entitas kelompok usaha yang akan dikonsolidasikan menggunakan kebijakan akuntansi yang berbeda dengan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian, maka ketika penyusunan laporan keuangan konsolidasian perlu dilakukan penyesuaian untuk memastikan keseragaman. Nah, di sini ada tabel bentuk kertas kerja konsolidasian. Untuk yang pertama, di sini ada nama akun dan diisi dengan akun-akun yang dimiliki oleh entitas-entitas yang akan dikonsolidasikan. Yang selanjutnya ini 2 kolom ada diisikan dengan saldo setiap akun, baik akun-akun pada induk perusahaan dan akun-akun pada entitas anak secara terpisah. Dan yang selanjutnya ini diperuntukkan bagi jurnal eliminasi yang akan digunakan untuk menyesuaikan atau menghapus saldo pada neraca saldo, sehingga nilai saldo konsolidasian hanya mencerminkan seluruh nilai jika seluruh entitas dalam konsolidasian adalah sebuah entitas tunggal. Nah, untuk yang kolom terakhir ini
berisikan tentang nilai yang diperoleh dari penjumlahan ini keempat kolom ini. Nah, yang selanjutnya ada jurnal eliminasi. Apa sih kegunaan jurnal eliminasi ini? Yang pertama ada jurnal eliminasi digunakan untuk menyesuaikan saldo pada setiap akun yang terdapat pada setiap entitas yang akan dikonsolidasikan. Yang kedua, jurnal eliminasi digunakan sebagai alat bantu proses konsolidasian dengan menghapuskan berbagai nilai dari transaksi yang dilakukan dengan pihak konsolidasian, sehingga saldo konsolidasian hanya mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Dan yang ketiga, jurnal eliminasi dapat dibuat pada suatu periode konsolidasian tetapi tidak diperlukan kembali untuk periode konsolidasian berikutnya. Yang selanjutnya saya akan membahas akuisisi dengan kepemilikan penuh. Nah, konsolidasi sesaat setelah akuisisi seluruh kepemilikan entitas anak. Menurut PSAK 65 tahun 2014 menyatakan bahwa entitas induk mengkonsolidasikan entitas anak dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai tanggal hilangnya pengendalian entitas induk atas entitas anak tersebut. Nah, untuk memudahkan pemahaman, di sini ada contoh soal, yaitu terdapat PT Nusantara yang melakukan akuisisi atas seluruh saham yang dimiliki PT Andalas pada 1 Januari 2015. PT Nusantara membeli seluruh saham PT Andalas seharga 1.200.000.000 rupiah. Pada saat dilakukan akuisisi, diketahui pula bahwa nilai wajar dan nilai aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya. Nah, nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah 1.200.000.000 rupiah, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari seluruh saham yang diperoleh. Nah, di sini akan menampilkan perhitungan nilai akuisisi. Di sini ada nilai akuisisi sebesar 1.200.000.000 rupiah dan nilai tercatat aset bersih PT Andalas itu ada saham biasa dan saldo laba sebesar 800 juta dan 400 juta rupiah, sehingga total nilai tercatat aset bersih itu 1.200.000.000 rupiah, sehingga menghasilkan selisih 0. Nah, di sini juga akan ditampilkan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas per 1 Januari 2015 sesaat sebelum kombinasi bisnis. Ini dibedakan antara PT Nusantara dan PT Andalas sehingga memudahkan untuk membaca laporan keuangan. Dan untuk PT Nusantara juga mencatat transaksi akuisisi PT Andalas dengan jurnal ini, jurnal pengakuisisian. Terdapat akun investasi pada PT Andalas berada di debit sebesar 1.200.000.000 rupiah dan kreditnya itu ada kas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, sehingga menghasilkan laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah terjadi transaksi akuisisi. Bedanya apa antara kedua laporan posisi keuangan ini? Bedanya itu berada di sini, berada di aset. Karena akun aset ini ditambahkan dengan akun investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah.
dan juga kas di sini untuk PT Nusantara juga berkurang karena tadi melakukan akuisisi sebesar 1.200.000.000 rupiah. Hal ini dapat menginformasikan bahwa transaksi akuisisi suatu entitas merupakan transaksi perusahaan investor dengan pemilik sebelumnya perusahaan investi, sehingga kas yang dibayarkan PT Nusantara atas akuisisi ini dibayarkan kepada pemilik PT Andalas sebelumnya, bukan kepada PT Andalas. Yang selanjutnya ada kertas kerja konsolidasian. Nah, karena menurut prosedur konsolidasi itu ada mengeliminasi jumlah tercatat dari investasi entitas induk, maka jurnal investasi pada PT Andalas tadi kita akan eliminasi. Nah, sehingga menghasilkan kertas kerjanya sebagai berikut. Ini di sini ada kredit karena dari PT Nusantara investasi pada PT Andalas itu berada di debit, sedangkan untuk jurnal eliminasi maka ini berada di kredit. Selanjutnya jurnal eliminasi berdasarkan kertas kerja konsolidasian tadi, kita melakukan jurnal eliminasi atas akun investasi pada PT Andalas, sehingga dihasilkan jurnal sebagai berikut. Yang di debit berada saham biasa PT Andalas dan saldo laba sebesar 800.000.000 rupiah dan 400.000.000 rupiah, dan yang kredit itu ada akun investasi pada PT Andalas sebesar 1.200.000.000 rupiah. Nah, jurnal ini dibuat pada kertas kerja konsolidasian saja, bukan pada buku setiap perusahaan. Akun investasi perlu dieliminasi karena dari sudut pandang konsolidasi, suatu perusahaan tidak dapat melakukan investasi pada perusahaannya sendiri. Sedangkan akun-akun ekuitas entitas anak perlu dieliminasi karena ekuitas aset bersih entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk. Dapat pula dikatakan bahwa akun investasi pada buku entitas induk mencerminkan investasi induk atas aset bersih dari entitas anak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian. Konsolidasian sesaat setelah kombinasi bisnis ini menghasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang diperoleh dari kolom terakhir kertas kerja konsolidasian yang terdapat pada tabel sebelumnya. Laporan posisi keuangan konsolidasian untuk PT Nusantara dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, di bagian ekuitas dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara ekuitas konsolidasian dengan ekuitas yang dimiliki PT Nusantara sebagai entitas induk. Hal ini disebabkan setelah sesaat kombinasi bisnis, tidak ada aktivitas operasi yang diperhitungkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode setelah terjadinya akuisisi. Dalam proses konsolidasi sesaat setelah proses akuisisi, hanya dihasilkan sebuah laporan posisi keuangan konsolidasian yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan juga ekuitas konsolidasian. Proses konsolidasi setelah terjadinya akuisisi akan dilakukan untuk mengonsolidasikan laporan-laporan keuangan yang disajikan oleh masing-masing entitas dalam konsolidasian. Sama halnya dengan pembuatan laporan keuangan individual setiap entitas, laporan keuangan konsolidasian
juga dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, kemudian laporan perubahan modal konsolidasian, laporan posisi keuangan konsolidasian, dan juga laporan arus kas konsolidasian. Selanjutnya yaitu laba rugi bersih konsolidasian. Untuk menghitung laba rugi bersih konsolidasian, pada prinsipnya sama dengan menghitung laba rugi bersih atas entitas individu, yaitu selisih antara seluruh pendapatan dan juga seluruh beban. Namun, dalam menyiapkan laba rugi bersih konsolidasian, hanya pendapatan dan beban dari entitas individu yang diperoleh dari transaksi dengan pihak non-afiliasi saja yang akan disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasian. Perhitungan laba rugi bersih konsolidasian dilakukan dengan menjumlahkan bagian laba atas entitas anak ditambah dengan porsi kepemilikan entitas induk atas laba entitas anak dan disesuaikan dengan segala penghapusan diferensial atau penurunan nilai goodwill. Di sini perlu diingat bahwa segala pendapatan yang berasal dari investasi pada entitas anak harus dieliminasikan dalam perhitungan laba rugi konsolidasian untuk menghindari terjadinya perhitungan ganda. Bila tidak terdapat komponen-komponen khusus, maka dalam kepemilikan sepenuhnya oleh entitas induk, seharusnya laba rugi bersih konsolidasian akan sama dengan laba rugi bersih milik entitas induk. Selanjutnya yaitu saldo laba dan dividen konsolidasian. Saldo laba konsolidasian diperoleh dengan menjumlahkan saldo laba pada awal periode ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih konsolidasian serta dikurangi dengan dividen konsolidasian. Sedangkan untuk dividen konsolidasian merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas konsolidasian secara keseluruhan. Dividen yang dibayarkan entitas anak kepada entitas induk tidak dianggap sebagai pembayaran dividen konsolidasian dan perlu dieliminasi dalam kertas kerja konsolidasian. Hanya dividen yang dibayarkan kepada pemilik entitas induk yang dianggap sebagai dividen konsolidasian. Karena dalam sudut pandang konsolidasi, pemilik entitas induk merupakan pemilik entitas konsolidasian. Selanjutnya yaitu kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian setelah terjadinya akuisisi memiliki 3 bagian utama, yaitu laporan laba rugi, bagian laporan saldo laba, dan juga bagian laporan posisi keuangan. Berikut ini ditunjukkan format kertas kerja konsolidasian. Pada bagian awal dari kertas kerja konsolidasian tersebut, dimulai dengan menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian. Untuk menyiapkan laporan laba rugi konsolidasian, didahului dengan menyajikan akun-akun bersaldo kredit terlebih dahulu, seperti pendapatan, keuntungan. Kemudian, menyajikan akun-akun bersaldo debit, seperti beban atau kerugian. Sehingga di akhir bagian laba rugi dapat dihasilkan laba rugi bersih untuk entitas induk, laba rugi bersih untuk entitas anak, jumlah saldo debit dan kredit untuk kolom eliminasi, dan laba rugi konsolidasian pada kolom terakhir. Bagian format kertas kerja konsolidasian yang kedua yaitu bagian laporan saldo laba. Format laporan saldo laba terdiri dari saldo laba awal, ditambah atau dikurangi dengan laba rugi bersih, dikurangi dengan dividen, sehingga dapat diperoleh saldo untuk saldo laba akhir periode. Pada akhir bagian laporan saldo laba, disajikan pula saldo akhir untuk saldo laba entitas induk, entitas anak, saldo debit dan saldo kredit kolom eliminasi, serta saldo laba konsolidasian akhir pada kolom terakhir. Bagian format yang kertas kerja yang ketiga yaitu bagian laporan posisi keuangan. Pada tabel ini
Laporan posisi keuangan menyajikan informasi aset, liabilitas, dan ekuitas dari entitas-entitas yang dikonsolidasikan. Akun-akun aset disajikan terlebih dahulu termasuk akun-akun kontra aset, kemudian dilanjutkan dengan akun-akun liabilitas dan juga akun ekuitas. Ketika menyajikan saldo laba pada bagian ekuitas, saldo yang digunakan adalah berasal dari saldo yang sebelumnya telah diperhitungkan pada bagian saldo laba. Yang selanjutnya yaitu konsolidasi pada akhir tahun akuisisi. Melanjutkan transaksi akuisisi yang dilakukan oleh PT Nusantara terhadap PT Andalas. Berikut ini disajikan neraca saldo per 31 Desember 2015. Selama tahun berjalan, PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta, sedangkan PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait penerimaan dividen dari entitas anak sebagai berikut. Jurnalnya yaitu kas di debit 50 juta dan investasi pada PT Andalas 50 juta di kredit. Mencatat penerimaan dividen dari PT Andalas 50 juta dikali 100%. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan yang pendapatan sebesar porsi kepemilikan PT Andalas, yaitu jurnalnya sebagai berikut. Investasi pada PT Andalas sebesar 200 juta di debit, bagian laba atas PT Andalas 200 juta di bagian kredit. Mencatat pengakuan penghasilan dari PT Andalas 200 juta dikali 100%. Pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian, baik transaksi terkait pembagian dividen oleh entitas anak kepada entitas induk maupun transaksi terkait pengakuan penghasilan dari entitas anak akan dieliminasi. Transaksi pembagian dividen perlu dieliminasikan karena dari sudut pandang konsolidasi tidak ada dividen yang dibagikan, karena penyerahan dividen dari entitas anak kepada entitas induk tidak menyebabkan keluarnya sumber daya keuangan dari perusahaan konsolidasian. Begitu pula pengakuan penghasilan investasi atas laba yang diumumkan oleh entitas anak tidak dapat diakui dari sudut pandang entitas konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat mengeliminasi sebagai pengakuan penghasilan investasi pada buku entitas induk serta mengeliminasi bagian dividen entitas induk yang diumumkan oleh entitas anak selama periode berjalan. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan perhitungan jurnal eliminasi pada tahun pertama setelah akuisisi yang perlu dibuat oleh PT Nusantara atas pengakuisisian PT Andalas. Tabel 3.5 itu perhitungan jurnal eliminasi. Berdasarkan tabel tersebut, jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah jurnalnya sebagai berikut. Bagian laba atas PT Andalas. Bagian laba atas PT Andalas 200 juta di debit, dividen diumumkan 50 juta di kredit, investasi pada PT Andalas 150 juta di kredit. Mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Jurnal eliminasi ini perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda, karena saat pengkonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Pada jurnal di atas, sisi debit adalah pendapatan investasi. Pendapatan investasi dari PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui bagian laba atas entitas anak.
Sedangkan pada sisi kredit dieliminasikan terhadap akun dividen diumumkan yang merupakan pencatatan oleh PT Andalas ketika melakukan pengumuman pembayaran dividen serta akun investasi pada PT Andalas yang merupakan nilai bersih perubahan pada investasi milik PT Nusantara dari pengakuan penghasilan jurnal 4 dan penerimaan dividen di jurnal 3. Jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapuskan kepemilikan PT Nusantara atau entitas induk atas PT Andalas, entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi. Berikut jurnalnya. Saham biasa PT Andalas 800 juta di bagian debit. Saldo laba 400 juta di bagian debit. Investasi pada PT Andalas 1.200.000.000 ini berada di kredit. Jurnal ini mengkreditkan akun investasi untuk menghapuskan saldo awal investasi entitas induk pada entitas anak. Dari sudut pandang konsolidasian, tidak ada investasi entitas induk pada entitas anak yang dicatat. Sedangkan pada sisi debit dihapuskan ekuitas milik entitas anak, yakni saham biasa dan saldo laba atau saldo awal akun-akun tersebut. Tabel 6 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara 800 juta, lalu dikurangi penghasilan dari PT Andalas 200 juta, ditambah bagian laba atas PT Andalas 200 juta, dengan total laba rugi konsolidasian yaitu 800 juta. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dilihat bahwa ketika entitas anak dimiliki sepenuhnya oleh entitas induk, serta tidak ada penyesuaian komponen-komponen tertentu, laba rugi konsolidasian sama dengan laba rugi yang dilaporkan oleh entitas induk. Yang selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak. Tampak laporan posisi keuangan di konsolidasian milik PT Nusantara dan entitas anak dapat terlihat bahwa jumlah saldo aset maupun saldo liabilitas maupun dan ekuitas merupakan nilai yang diperoleh dari kertas kerja konsolidasian yang sebelumnya tadi. Yang selanjutnya yaitu konsolidasi pada periode setelah akuisisi. Pada prinsipnya, prosedur yang dijalankan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian pada tahun setelah akuisisi atau tahun kedua setelah akuisisi dan selanjutnya adalah sama dengan prosedur yang dilakukan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasian pada akhir tahun terjadinya akuisisi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama memastikan bahwa saldo laba konsolidasian awal yang digunakan pada akuisisi periode tersebut merupakan saldo laba konsolidasian akhir pada periode sebelumnya. Sebagai ilustrasi untuk prosedur konsolidasi, berikut ini kembali digunakan kasus konsolidasi PT Nusantara dan PT Andalas. Informasi neraca saldo PT Nusantara dan PT Andalas per 31 Desember 2016. Berikut neraca saldonya. Selama periode berjalan, PT Nusantara akan mencatat jurnal-jurnal berikut ini. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 250 juta yang dapat dihitung dari penjumlahan seluruh pendapatan
dikurangi seluruh beban yang dilaporkan. Atas laba bersih yang dilaporkan ini, PT Nusantara selaku pemilik dapat mengakui perolehan pendapatan sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas yang dihitung berdasarkan metode ekuitas berikut ini. Berdasarkan data ini, maka kita dapat membuat jurnal pengakuan atas penerimaan dividen, yaitu K sebesar 100 juta di debit dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 100 juta karena menggunakan metode ekuitas sebesar 100 juta. Dan untuk jurnal penyelesaian pengakuan labanya, investasi pada PT Andalas di debit sebesar 250 juta dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 250 juta karena kepemilikannya 100%. Untuk menghitung perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2016. Berikut jurnalnya. Saldo 1 Januari 2016 itu dari laba bersih yang dilaporkan dari tahun 2015 dan laba bersih dari laba bersih yang dilaporkan dan dividen dari jurnal penerimaan dividen. Kemudian dari data yang di atas, kita dapat membuat jurnal eliminasi. Yang pertama, jurnal mengeliminasi pengakuan penghasilan dari PT Andalas. Berikut jurnalnya, yaitu bagian laba atas PT Andalas di debit sebesar 250 juta dan dividen diumumkan di kredit sebesar 100 juta dan investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta. Yang kedua, mengeliminasi saldo awal investasi. Berikut jurnalnya. Saham biasa PT Andalas di debit sebesar 800 juta dan saldo laba di debit sebesar 550 juta dan investasi pada PT Andalas di kredit sebesar 1.350 juta. Kemudian, jurnal eliminasi tersebut masing-masing akun akan dilaporkan dan diposting ke kertas kerja konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak 2016. Bagian laba atas PT Andalas dieliminasi di penghasilan dari anak usaha bagian debit, lalu dividen diumumkan dieliminasi di dividen bagian kredit, lalu investasi pada PT Andalas dieliminasi di investasi pada PT Andalas bagian kredit, kemudian saham biasa PT Andalas dieliminasi di saham biasa bagian debit, lalu saldo laba dieliminasi di saldo laba bagian debit, lalu investasi pada PT Andalas dieliminasi di investasi pada PT Andalas bagian kredit. Dari kertas kerja ini, kami dapat mudah membuat laporan keuangan. Dari kertas untuk menghitung perhitungan laba bersih konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak adalah sebagai berikut. Laba bersih PT Nusantara sebesar 1 miliar itu dari laba rugi bersih, dikurangi penghasilan dari PT Andalas sebesar 250 juta itu dari penghasilan anak usaha, ditambah bagian atas laba rugi PT Andalas sebesar 250 juta itu dari laba bersih, sehingga mendapat laba rugi konsolidasian sebesar 100 miliar. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian, yaitu dari hasil penjumlahan saldo dari PT Andalas dan PT Nusantara. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang akuisisi dengan kepemilikan penuh. Apabila ada kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.